warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru. Hari ini saya akan mendiseminasikan tugas dari calon guru penggerak angkatan 7 tentang budaya positif. Di sini tujuannya saya akan mencoba memberikan informasi tentang budaya positif yang bisa Bapak Ibu bangun nanti di sekolah kita tercinta ini di SMA Negeri 50 Jakarta. Ini budaya positif yang akan saya sampaikan Bapak Ibu ada 7 bagian. Yang pertama nanti akan disampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Lalu yang kedua tentang teori motivasi, kaitannya nanti tentang hukuman, penghargaan dan restitusi. Yang ketiga tentang kebutuhan dasar manusia. Yang keempat nanti tentang keyakinan kelas, kita akan buat keyakinan kelas itu seperti apa sih gitu ya. Yang kelima berikutnya tentang restitusi, yaitu tentang 5 posisi kontrol. Lalu yang 6 tentang segitiga restitusi, langkah-langkah yang bisa kita buat untuk melaksanakan restitusi seperti apa. Nah, terakhir nanti tentang hubungan antara filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita tahu di sekolah penggerak atau di kurikulum Merdeka ini kita berfilosofi dengan apa yang diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, disiplin positif. Bapak Ibu, di sini terlihat ada genggaman tangan ya Bapak Ibu. Dalam genggaman tangan Bapak Ibu ada sesuatu yang sangat-sangat berharga sampai Bapak Ibu dengan sekuat tenaga menjaganya agar tidak diambil oleh orang lain. Kira-kira Bapak Ibu, kalau di genggaman Bapak Ibu itu sesuatu yang sangat berharga, boleh nggak saya minta? Enggak. Nah, yang bisa menentukan boleh atau tidaknya kira-kira siapa Bapak Ibu? Apakah saya yang meminta atau Bapak Ibu? Bapak Ibu ya? Iya. Betul. Jadi tergantung bagaimana Bapak Ibu mau nggak sih memberikan apa yang ada di genggaman tangan Bapak Ibu. Berarti artinya bahwa saya yang ada di luar Bapak Ibu atau orang lain dari Bapak Ibu tidak bisa mengontrol Bapak Ibu. Yang bisa mengontrol Bapak Ibu hanya diri Bapak Ibu sendiri. Kaitannya nanti begitu juga dengan siswa Bapak Ibu. Ternyata kita selama ini hanya ilusi mengatur mereka. Iya. Jadi sebenarnya ketika kita mengatur mereka, kita hanya berusaha, tapi yang bisa menentukan anak itu mau melakukannya atau tidak, itu hanya anak tersebut. Ya. Jadi kita tidak bisa mengontrol seseorang, orang lain, tidak bisa mengontrol orang lain kalau orang tersebut tidak ingin melakukannya. Kira-kira seperti itu. Di sini ada Dr. William Glasser mengungkapkan dalam kontrol teori bahwa selama ini kita guru nih dalam mengontrol murid itu hanya ilusi sebenarnya. Kita tidak bisa mengontrol murid. Yang kedua, bahwa semua penguatan positif kita selama ini beranggapan bahwa penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Tapi ternyata tidak selamanya Bapak Ibu. Yang ketiga, selama ini kita berpendapat bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter siswa. Padahal belum tentu Bapak Ibu ya. Yang berikutnya, kita sebagai orang dewasa dalam kelas merasa bahwa memiliki hak untuk memaksa siswa kita melakukan apa yang kita inginkan. Padahal sekali lagi bahwa yang bisa mengontrol diri mereka sendiri. Bagaimana nih caranya supaya siswa ini mau mengontrol diri mereka melakukan sesuatu yang positif? Kita lihat di berikutnya. Ini Bapak Ibu, kalau sebelumnya mungkin Bapak Ibu zaman kuliah pernah belajar tentang stimulus respon, benar nggak? Itu ternyata teori lama Bapak Ibu. Sekarang keluar nih teori baru, namanya teori kontrol. Nah, di sini apa sih perbedaannya stimulus respon dengan teori kontrol? Pertama nih, kalau sebelumnya di stimulus respon menganggap bahwa realitas kita atau kebutuhan kita semuanya sama.
Padahal dalam teori kontrol kenyataannya jelas sekali bahwa kebutuhan setiap orang atau kebutuhan kita jelas semuanya berbeda-beda. Begitu ya Bapak Ibu ya. Berikutnya di dalam stimulus respon merasa semua orang itu melihat hal yang sama. Jadi kita pikir anak kita berpendapat sesuatu hal yang sama dengan kita, tapi kenyataannya dalam teori kontrol setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Berikutnya di stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, biasanya kita mengatur siswa nih, harus begini loh, nah harus begitu loh. Nah, kenyataannya di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan mengontrol mereka, tapi berusaha yuk samain yuk. Mungkin anak kita pandangannya seperti apa sih? Kita coba paham bareng-bareng dengan siswa begitu ya. Berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Selama ini kita berpendapat seperti itu ya. Ternyata semua perilaku itu bisa jadi memiliki tujuan tertentu. Berikutnya di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Itu pendapat waktu di teori stimulus respon. Tapi di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti layaknya siswa, bahwa hanya siswa itu sendiri yang dapat mengontrol dirinya sendiri ya. Berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Padahal di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita dapat memberikan pilihan-pilihan kepada siswa, apa sih yang bisa kita sepakati bersama begitu. Selanjutnya di stimulus respon, modelnya itu berpikir, oh kalau kita bisa mengatur mereka berarti kita menang, siswa kita kalah. Tapi ternyata kalau di teori kontrol, kita berharap bahwa dua-duanya menang. Kita cari solusi bersama begitu. Next. Nah, nih di sini Bapak Ibu coba deh, kalau Bapak Ibu melakukan sesuatu, kira-kira selama ini kalau melakukan sesuatu kita punya maksud karena sesuatu nggak? Iya dong. Ya misalkan karena mau dapat hadiah, gitu ya? Mau dapat duit, atau menghindari hukuman, biasanya gitu ya? Nah, biasanya begitu. Tapi di sini di teori disiplin positif diharapkan siswa itu memahami atau dalam dirinya mau untuk berbuat sesuatu yang mereka yakini tanpa harus ada paksaan dari kita sebagai guru. Begitu. Lanjut. Nah, Bapak Ibu kalau dengar kata disiplin, biasanya apa yang diungkap? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu kalau disiplin? Tepat waktu. Tepat waktu. Apalagi Bapak Ibu? Sesuai aturan. Sesuai aturan. Terus? Kemudian apa? Biasanya apa kalau dengar kata disiplin Bu Allah? Bertanggung jawab. Kalau mendengar kata disiplin itu Biasanya aturan gitu ya. Aturan, tepat waktu, tanggung jawab, patuh gitu ya, kepatuhan lah gitu, kira-kira kayak gitu ya. Kadang kita kalau ada kata-kata disiplin, oh berarti ada hukuman di situ. Benar nggak Bapak Ibu? Betul. Betul ya. Biasanya gitu ya. Tapi sebenarnya di kurikulum yang baru nih, di kurikulum Merdeka, kita kan mau anak-anak merdeka ya Bapak Ibu ya. Iya betul. Merdeka menurut Ki Hajar Dewantara itu bahwa siswa itu mampu merdeka mengatur dirinya sendiri, untuk ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dimunculkan dari diri siswa. Jadi bukan lagi kaitannya sama hukuman Bapak Ibu kalau disiplin. Makanya nanti kita belajar yang namanya keyakinan. Disebutnya keyakinan. Kenapa sih keyakinan? Kenapa enggak aturan? Karena biasanya kalau aturan konotasinya negatif. Benar enggak Bapak Ibu? Aturan, siswa kalau dengar kata ini loh aturannya, malah dengarnya kalau aturan biasanya malah dilanggar. Benar ya Bapak Ibu ya? Jadi makanya kita rubah nih, bukan aturan Bapak Ibu, tapi keyakinan. Supaya keyakinan itu
nanti sama-sama bertanggung jawab untuk, karena dia sudah meyakini, dia mau nih melakukan apa yang sudah kita buat keyakinannya bersama-sama. Begitu. Next. Nah, di sini ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang biasanya kita inginkan muncul dalam diri siswa. Salah satu nilai-nilai kebajikan yang sudah kita gaungkan di kurikulum Merdeka ini yaitu profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu sudah tahu ya, kan kita sudah di sekolah kurikulum Merdeka ya. Kaitannya nanti kita akan membentuk profil pelajar Pancasila. Nih Bapak Ibu, disiplin yang tadi jadi diungkapkan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa di situ pakai bahasa Jawa ya Bapak Ibu. Saya baca yang artinya aja ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi diharapkan siswa memerintah dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang memunculkan nilai-nilai kebajikan universal tadi. Next. Nah, ini ada teori motivasi Bapak Ibu. Teori motivasi yang biasanya kita melakukan sesuatu, apa sih motivasinya? Ada 3 biasanya ya. Yang pertama, biasanya kita motivasinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Benar nggak? Kita datang pagi, datang tidak telat supaya tidak dapat hukuman, tidak kena potongan TKD gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya gitu ya. Nah, itu ternyata, nah itu kalau tanggung jawab, itu berarti motivasi Bu Marlin udah ada di ketiga nih, bahwa Bu Marlin menghargai diri sendiri. Kalau tujuannya buat jangan sampai kena potongan, berarti itu motivasinya masih motivasi eksternal, bukan lagi motivasi dari internal. Dan yang kita harapkan di diri siswa, motivasinya itu muncul motivasi dari dalam dirinya, dari internal dirinya, bahwa saya akan menjadi orang yang seperti apa sih nanti jika melakukan hal ini gitu. Jadi bukan untuk mendapatkan imbalan, tidak. Kalau mendapatkan imbalan, walaupun kita biasanya ikut lomba biar menang, biar dapat hadiah, itu juga masih motivasi eksternal Bapak Ibu. Kita nggak pengen motivasinya adanya di eksternal. Yang kita inginkan adalah siswa dapat merdeka, munculnya motivasi dalam diri mereka, yaitu motivasi internal. Begitu ya Bapak Ibu ya. Kita akan coba sama-sama bagaimana memunculkan motivasi dari dalam diri siswa. Berikutnya. Nah, nih Bapak Ibu yang suka kita lakukan. Bapak Ibu, kalau bedanya hukuman sama konsekuensi, menurut Bapak Ibu nih, yang pertama nih, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira itu konsekuensi atau hukuman menurut Bapak Ibu? Hukuman. Baik, yang kedua, kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu hukuman atau konsekuensi? Nah, kita lihat ya Bapak Ibu, ini dari beberapa yang kita lakukan selama ini nih, ini hukuman atau konsekuensi sih? Nah, kalau di kalimat pertama yang tadi mencatat di 100 kali gitu ya, kalimat itu hukuman Bapak Ibu. Karena nggak sama dengan apa yang kesalahan siswa. Kesalahan siswanya apa, tapi yang dilakukan apa. Dan biasanya hukuman itu memberatkan siswa. Pasti dari diri siswa itu pasti ada ngomelnya gitu ya, dalam hatinya tuh pasti ada ngomelnya. Itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu ada yang di keempat tuh Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah
anak dicoret-coret. Jadi coret buku siswa, buku temennya gitu ya. Ini apa nih yang bisa, konsekuensi apa yang bisa diberikan kalau dia mencoret-coret buku temennya? Biasanya kalau di SD kayak gini ya Bapak Ibu, kalau di SMA udah nggak ada di kayak gini. Kalau mencoret-coret buku siswa, berarti dia harus mengganti kan ya Bapak Ibu ya? Mas nih, Nah itu coret tembok. Nah itu kalau coret-coret tembok disuruh mengecat, bener ya Bapak Ibu, itu namanya konsekuensi. Tapi kalau dia melakukan kesalahannya apa, tapi dikasih tindakannya berbeda sama apa yang dia lakukan, itu namanya hukuman. Apa sih yang efeknya dari hukuman sebenarnya? Efek dari hukuman, efek dari konsekuensi kira-kira apa? Kita lihat di next slide. Kalau pelajaran PJOK boleh lari. Kalau PJOK boleh, karena kan pelajaran terlambat pelajaran PJOK boleh lari, karena dia pelajarannya PJOK. Tapi kalau kita pelajaran matematika, anak disuruh lari kan nggak sesuai ya Bapak Ibu ya. Nah itu namanya apa dong yang tepat kira-kira? Nah, sesuaikan Suruh dengan menghitung. Oh, menghafal rumus. sesuaikan Boleh dengan menghafal apa yang kesalahan siswa. Nah, Bapak Ibu nih bedanya hukuman sama konsekuensi nih kayak gini Bapak Ibu nih. Katanya kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kayak tadi kalau dia nyoret-coret ya berarti konsekuensinya dia harus ngecat ulang itu tembok gitu ya. Itu konsekuensi. Yang kedua, membuat anak sakit katanya kalau hukuman. Biasanya kan bentuknya fisik ya Bapak Ibu ya. Suruh lari, suruh push up, itu bentuknya hukuman. Tapi kalau konsekuensi biasanya membuat anak merasa tidak nyaman, tapi jangka waktunya hanya pendek. Tidak nyamannya, suruh ngechat, dia tahu nih kalau itu kesalahan dia. Ambil HP-nya seminggu ya Bu, mantap. Itu konsekuensi. Nah, misalkan kalau di hukuman katanya anak membenci kedisiplinan, tapi kalau dengan konsekuensi anak menghargai disiplin. Lalu kalau hukuman itu sifatnya paksaan, tapi kalau konsekuensi lebih ke teori stimulus respon. Berikutnya, kalau hukuman itu mendorong anak untuk biasanya menyakiti diri sendiri. Ya iya, dia melakukan itu terpaksa. Ya udah deh lari aja, tapi habis itu dia sakit kayak gitu. Itu menyakiti dirinya. Tapi kalau konsekuensi itu mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Lalu di hukuman konsep diri anak tuh menjadi buruk. Kalau di konsekuensi konsep diri anak menjadi baik. Berikutnya anak akan belajar, kalau di hukuman belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Biasanya kalau dia tujuannya menghindari hukuman, kalau dia nilainya jelek, dia sembunyikan itu ulangannya dari orang tua. Itu karena menghindari hukuman, takut dimarahin. Biasanya gitu ya, itu kalau menghindari hukuman. Tapi kalau menghindari kalau konsekuensi, di sini anak belajar untuk mematuhi peraturan. Berikutnya, di hukuman biasanya anak nih marah, rasa bersalah, merasa dipermalukan, merasa tidak dihargai. Tapi kalau di konsekuensi, anak ini paling hanya kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara, seperti itu kira-kira. Nah, kalau dilihat dari dua ini Bapak Ibu, hukuman sama konsekuensi masih ada tidak nyamannya, masih ada tidak nyamannya di diri siswa. Lalu apa sih yang baik, yang bagus untuk siswa? Nah, ini ada teori baru Bapak Ibu, namanya restitusi. Bapak Ibu, next slide boleh? Bapak Ibu udah pernah dengar restitusi? Belum ya Bapak Ibu ya? Saya pun baru dengar sekarang. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Begitu restitusi Bapak Ibu. Nah, restitusi ini merupakan sebuah proses kolaboratif antara kita dengan siswa yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu siswa untuk berpikir tentang dia akan seperti apa sih setelah menyelesaikan permasalahan ini. Nilai-nilai kebajikan seperti apa yang akan dimunculkan setelah dia melakukan restitusi ini gitu ya. Setelah kita tangani dengan
permasalahan siswa dengan restitusi ini. Next slide. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi kita udah melihat tentang hukuman dan konsekuensi, di restitusi ada identitas suksesnya nih perbedaannya. Jadi saya bacakan tentang restitusi Bapak Ibu ya. Kalau di restitusi itu kita memberikan sebuah pilihan sama siswa. Yang kedua, menguatkan siswa atau anak nih dalam jangka waktu yang cukup panjang. Berikutnya, kalau siswa melakukan sesuatu, biasanya kan ada kesalahan-kesalahan, ada korban ya. Nah, korbannya di sini biasanya mendapatkan ganti, bukan seperti saat hukuman. Kalau hukuman korbannya biasanya ya udah, kalau dia melakukan nonjok siswa, nonjok temennya gitu ya. Misalnya ya hukumannya ada beberapa hukuman yang kita bisa berikan. Nah, kalau di hukuman itu korbannya biasanya mengharapkan keadilan. Tapi kalau di restitusi, korbannya mendapatkan ganti yang cukup layak lah, karena diberikan sebuah pilihan dari siswa. Berikutnya perilakunya itu biasanya masalah-masalah setelah melakukan restitusi nanti akan terpecahkan Bapak Ibu. Lalu murid akan belajar bertanggung jawab untuk perilakunya dan fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Lalu nanti biasanya kita akan menanyakan, apa sih yang kamu yakini sebenarnya? Lalu apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah yang sudah mereka buat? Lalu di sini siswa atau murid akan ada menghormati dirinya. Jadi tidak lagi menghindari hukuman, tapi dia akan muncul dari dalam dirinya ingin memperbaiki kesalahannya. Next. Ini Bapak Ibu 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan. Ya, Bapak Ibu diingat, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, tujuannya adalah restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang mereka lakukan. Berikutnya, restitusi akan fokus pada solusinya. Bukan hukuman apa yang akan kita berikan, tapi solusi apa yang kita mau bangun dari diri siswa, dan kita cari solusi terbaik supaya masalahnya terselesaikan. Berikutnya, kalau restitusi biasanya memperbaiki hukuman, memperbaiki hubungan. Yang berikutnya bukan merupakan paksaan, tapi berupa tawaran kepada siswa. Lalu restitusi ini merupakan salah satu cara yang saat ini ya, salah satu cara yang paling baik untuk menyelesaikan masalah siswa. Dan restitusi mengembalikan siswa yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi tidak diasingkan, tidak ini anak salah, tapi harus kita cari solusi yang terbaik. Dan restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Dan terakhir, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri siswa. Next slide. Sebenarnya ketika kita melakukan sesuatu, ada kebutuhan dasar sebagai manusia yang ingin kita penuhi. Ada 5 kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi. Yang pertama adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang kedua yaitu tentang kekuasaan. Yang ketiga tentang bagaimana dia survive, bertahan hidup. Lalu kebutuhan berikutnya yaitu tentang kesenangan dan kebebasan. Biasanya mereka melakukan, atau setiap manusia melakukan sesuatu berdasarkan 5 kebutuhan dasar manusia ini. Nah ini Bapak Ibu, tadi saya bilang ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kalau bukan lagi peraturan, bukan lagi aturan, tata tertib, bukan lagi seperti itu, tapi keyakinan. Kenapa sih sebutnya keyakinan? Kenapa nggak peraturan? Kenapa nggak kontrak belajar? Kenapa nggak seperti itu? Nah, di sini ada Bapak Ibu alasannya. Ternyata alasannya kenapa sih menyebutnya sebagai keyakinan? Karena menekankan keyakinan pada seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam dirinya. Berikutnya, karena seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada mengikuti aturan. Kalau disebutnya aturan,
dia bahkan malah melanggar. Tapi kalau keyakinan dan itu dibuat bersama oleh kita dan siswa, maka dari dalam diri siswa ingin melakukannya dengan rasa penuh, rasa tanggung jawab, penuh dengan rasa cinta terhadap dirinya, gitu Bapak Ibu. Jadi keyakinan adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati bersama-sama. Lalu bagaimana sih kita akan membuat keyakinan kelas Bapak Ibu? Berikutnya. Ini Bapak Ibu, keyakinan kelas yang akan coba kita buat kalau nanti di dalam kelas. Pertama, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah berupa pernyataan yang bersifat universal, yang mudah diingat dan dipahami serta harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Biasanya, salah satu contohnya saling menghargai. Ketika kita buat kesepakatan di kelas saling menghargai, maka siswa dan kita sebagai guru juga harus menghargai mereka. Dengan kita menghargai mereka, mereka pun akan menghargai kita. Selain menghargai kita, siswa juga akan menghargai teman-temannya. Salah satu contoh menghargai, misalkan tidak berbicara ketika guru menerangkan, seperti itu kira-kira. Tidak tidur di dalam kelas. Kan kalau tidur dalam kelas berarti dia tidak menghargai guru, begitu ya. Nah itu kalau ada keyakinan kelas seperti itu, saling menghargai, mudah-mudahan ada tergerak dari dalam dirinya untuk sama-sama saling menghargai. Nah, termasuk itu Bapak. Berikutnya, kesepakatannya itu dibuat secara bersama-sama Bapak Ibu. Jadi tidak kita ini loh peraturan, enggak gitu. Tapi, kita mau buat kesepakatan kelas apa? Yuk, bareng-bareng. Contoh, kita boleh Bapak Ibu sebagai guru boleh mengajukan beberapa kesepakatan. Kalau disetujui oleh siswa, kita buat itu sebagai kesepakatan kelas. Tapi kalau tidak disetujui oleh siswa, ya udah kita legowo, kita tidak taruh itu ke dalam keyakinan kelas. Begitu Bapak Ibu. Yang berikutnya pernyataannya itu dibuat dalam bentuk positif. Jadi bukan dilarang menggunakan handphone. Nah, kalau itu kan kalimatnya negatif ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau saling menghargai, nah dia tahu tuh kalau saling menghargai tidak menggunakan handphone ketika belajar. Begitu. Lalu guru di sini berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Kita sebagai guru berperan untuk membuat kesepakatan bersama dengan siswa. Berikutnya, sebaiknya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas tidak terlalu banyak Bapak Ibu. Jika terlalu banyak, nanti takutnya siswa mengingatnya susah. Jadinya kalau mengingatnya susah, dia nggak melakukannya gitu ya, nggak ada dari dalam diri, motivasi internalnya udah nggak ada kalau dia lupa gitu kan. Berikutnya, nah Bapak Ibu, selama ini kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana? Apakah sebagai penghukum? Apakah sebagai pembuat merasa bersalah? Apakah sebagai teman, pemantau, atau manajer? Coba. Bilang saya sebagai guru. Saya jadi John pantau deh. Kalau guru, ini kan posisinya guru, orang tua di tengah nih. Kita tuh sebagai guru, kira-kira dari 1, 2, 3, 4, 5 posisi ini, kita ada di posisi mana nih? Ibu yang mana Han? Kira-kira satu aja Bu. Ngomel nggak ada sebagai Yaitu membuat merasa bersalah tuh. sebagai ini. Oh, semuanya ya Bu? Kadang-kadang Tergantung situasi dan kondisi. Baik, kita lihat nih sebenarnya ciri-cirinya apa sih kalau sebagai penghukum, kalau sebagai pembuat merasa bersalah, sampai terakhir kalau kita berposisi sebagai manajer, cirinya apa? Kira-kira dari 5 posisi ini kita harus berperan yang terbaik di mana gitu ya? Kita lihat next slide. Nih Bapak Ibu, kalau sebagai penghukum cirinya kayak gini Bapak Ibu. Biasanya yang kalau guru sebagai penghukum menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir gitu ya. Biasanya kata-katanya gini, lo lagi terlambat lagi gitu ya. Selalu terlambat. Kapan sih tepat waktunya? Biasanya
notif. Nah, kayak gitu tuh Bapak Ibu. Kalau penghukum. Tapi kalau pembuat, nah biasanya nih kalau guru-guru perempuan posisinya di pembuat merasa bersalah nih. Wih, cewek selalu bener. Nah, katanya biasanya anak tuh kalau salah diceramahin gitu kan ya. Terus biasanya kamu nggak kasihan nak lihat orang tuamu. Kalau gitu ya Bapak Ibu ya. Kamu nggak kasihan nak, ibu udah ngomong capek-capek nih di depan kelas. Nah, itu ternyata yang selama ini kita lakukan itu membuat merasa bersalah loh Bapak Ibu. Berikutnya, next. Kalau posisi teman nih, biasanya membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Lalu, ayolah, kayak seakrab gitu ya sama anak ya. Nah, itu biasanya posisinya teman tuh. Ayolah, kita kan biasa nih bertanggung jawab nih, yuk kita lakukan bersama-sama kayak gitu misalnya. Itu tuh biasanya posisinya sebagai teman. Lalu pemantau nih, biasanya ayo kita nyapu, saya tungguin gitu ya. Itu pemantau tuh Bapak Ibu. Saya di Facebook. Nah, kira-kira Bapak Ibu di posisi mana nih? Ini baru 4 ya Bapak Ibu posisinya. Posisi yang terakhir itu sebagai manajer Bapak Ibu. Pemantau pembuat. Waduh. Nah, yang terakhir ini ternyata posisi terbaik kita sebagai guru Bapak Ibu. Posisi terbaik kita itu sebagai manajer. Ya, di sini diharapkan guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi kita membuat siswa itu bertanya lagi nih, nanti kalau kita bertanya dia kan akan menanyakan dalam diri dia keyakinan apa sih yang ada di dalam dirinya, apa sih yang diyakini oleh mereka gitu. Apa yang kita yakini? Apa kamu meyakini hal tersebut? Biasanya tanya dulu sama siswa. Jadi siswanya itu diberikan sebuah pilihan untuk mau nggak sih berbuat baik, mau nggak sih menyelesaikan permasalahan. Nah, itu posisi manajer Bapak Ibu. Jadi kalau kita sebagai atasan, sebagai guru diharapkan bisa mampu melakukan berposisi sebagai manajer, gitu ya Bapak Ibu ya. Biasanya yang dikatakannya tuh gini, bagaimana sih caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini gitu ya. Nanya lagi sama siswa misalkan ya, nak kamu terlambat, kira-kira nih kalau terlambat apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan kamu, bahwa kamu nih terlambat, apa sih yang bisa kamu lakukan? Misalkan, oh iya, saya berarti harus mengejar ketertinggalan saya gitu ya. Kalau terlambat harusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Pengennya kan kita gitu ya. Nah, kalau pengennya kayak gitu, kita mesti berubah Bapak Ibu. Kita mesti sempat begitu, tapi di yang lain enggak. mesti berposisi sebagai manajer nih Bapak Ibu ya. Kita sama-sama berubah agar anak-anak kita juga motivasinya datangnya dari internal mereka. Next slide. Nih Bapak Ibu, contoh kalau pemantau sama manajer perbedaannya. Biasanya kalau pemantau nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal. Tapi kalau manajer nada suaranya tuh tulus. Terus bahasa tubuhnya itu nggak kaku. Jadi kayak dan berikutnya mendekat ke murid. Jadi kita biasanya nih contohnya di sini ada contohnya Bapak Ibu di posisi manajer. Di sini si Adi, ada guru sama Adi. Guru kata gurunya Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Jadi ketika ada terlambat, nanyanya kayak gitu dulu Bapak Ibu, jangan langsung, kamu terlambat, kamu ke BK kayak gitu. Sebenarnya anak tahu nggak sih dia terlambat, harusnya datang ke sekolahnya jam berapa? Begitu. Lalu pasti anak bakalan langsung ngomong ya. Emang nggak tahu itu gimana? Biasanya anak sebenarnya bisa jujur kok Bapak Ibu. Tahu Pak, tahu Bu, kalau datangnya tuh jam 6.30 gitu ya. Nggak boleh. Ya sudah, berarti kamu terlambat ya. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Jadi ditanya sama anak, bukan kita ngasih ini loh hukumannya, ini loh aturannya, bukan. Tapi tanya lagi. Nah, sebenarnya kamu
Gimana Bu? Coba Kalau misalkan ada yang jam mungkin karena tingkat kognitifnya kurang, jadi yang saya yakini sekolah itu masuknya lebih dari jam 7 Bu. oh berarti keyakinan sekolah kamu berbeda dong dengan ini. Kamu nggak sekolah di sini. Coba kita lihat lagi yuk keyakinannya gitu. Nah, Itu muridnya Bu Ratisa. Jadi kalau memang dia tidak tahu keyakinannya, kita lihat lagi, kita perlihatkan lagi Bapak Ibu keyakinan kelas yang sudah disepakati. berarti harus ada Benar. Berarti harus ada keyakinan ya Bu. betul Bapak Ibu. Keyakinan kelas harus didokumentasikan. Keyakinan kelas. Mari kita lihat sama-sama kita mau mencari di mana. Betul. Keyakinan, Pak. Jadi harus ada nih keyakinan sekolah atau keyakinan kelas mesti didokumentasikan juga Bapak Ibu. Kelas kita bisa buatkan dalam sebuah karton mungkin kita bisa taruh di kelas masing-masing keyakinan kelasnya. Tapi balik lagi ya Bapak Ibu, bukan kita yang menentukan keyakinan kelas, tapi diajak bicara anak-anaknya. Diajak meyakini, memberikan pendapat juga. Begitu ya Bapak Ibu ya. Lanjut. Nah, langkahnya kayak apa sih restitusi itu? Ada yang namanya segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini ada 3 langkah. Langkah pertama, bagaimana kita menstabilkan identitas mereka. Kalau mereka terlambat, coba jangan langsung disalahin, tapi distabilkan dulu identitasnya. Caranya apa sih stabilkan identitas? Nah, di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kita bilang, Ibu paham, memang setiap orang pasti akan bisa melakukan kesalahan. Tapi apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan tersebut? Jadi seperti itu kira-kira. Lanjut di langkah kedua ada validasi tindakan yang salah. Kan tadi saya bilang, oh iya kamu mungkin memang semua orang bisa saja melakukan kesalahan, tapi apa yang bisa kita lakukan? Kan kita nanya lagi ke mereka, validasi tindakan yang salah itu harusnya seperti apa yang benarnya? Jadi ditanya lagi, harusnya kalau datangnya jam 6.30 jam 7 itu seharusnya seperti apa? Kalau siswa di 50, oh jam 6.30 harusnya dia akan menanyakan kembali keyakinan yang dia tahu, yang dia ingat sebenarnya seperti apa. Lanjut yang ketiga yaitu menanyakan keyakinannya. Jadi kalau kita melakukan ketiga langkah-langkah ini, diharapkan memang siswa ini tidak takut, tidak menghindari hukuman, tapi dia bisa dari dalam dirinya memberikan solusi. Oh iya Bu, kalau saya terlambat, mungkin kalau saya masuk di jam pertama nanti keganggu gurunya. Saya menunggu di sini, tapi saya akan belajar ketertinggalan. Kira-kira seperti itu. Kalau kita kan selama ini minta tugas gitu ya, cuma ngasih nyuruh gitu ya, tapi pengennya tuh yang minta tugasnya itu ada dari siswanya langsung. Oh iya Bu, saya akan minta tugas dari gurunya supaya saya nggak tertinggal. Pengennya kayak gitu Bapak Ibu. Lanjut. Nih Bapak Ibu, kalau tadi kan angkanya ada 3 ya. Pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tujuannya itu untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Kira-kira kata-kata yang bisa kita tanyakan ke siswa. Pertama, kita bisa bilang kalau berbuat salah itu memang manusiawi. Lalu bisa kita juga bilang tidak ada manusia yang sempurna memang. Lalu bisa juga Bapak Ibu juga pernah kok melakukan kesalahan ini. Jadi anak merasa, oh iya saya nggak salah banget gitu istilahnya gitu ya. Tapi memang saya salah tahu, tapi nanti coba yuk cari solusi bareng-bareng. Kira-kira seperti ini Bapak Ibu yang bisa dikatakan untuk menstabilkan identitas. Next slide. Untuk yang validasi kebutuhan di sini tujuannya adalah membantu murid mengenali kebutuhan dasarnya yang ingin dia penuhi sebenarnya apa. Apakah kekuasaan? Apakah ingin disayang?
apakah ingin diakui gitu ya. Berikutnya apa sih yang bisa kita katakan di sini? Pertama bisa kita bilang kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu terlambat. Jadi ditanya dulu kenapa terlambat, alasannya apa? Gitu Bapak Ibu. Berikutnya next slide. Setelah menanyakan validasi, lalu kita boleh tanyakan lagi keyakinan kelasnya sebenarnya apa, atau keyakinan sekolah yang benarnya kayak apa, nah. Biar nanti dia bisa mencari solusinya. Dia sendiri dari dalam dirinya mau mengungkapkan, oh solusinya ini loh Bu, boleh nggak kalau saya melakukannya seperti ini untuk menebus kesalahan yang saya perbuat, begitu. Next slide. Nah, kenapa sih kita mesti susah-susah melakukan restitusi? Tujuan akhirnya balik lagi Bapak Ibu, kalau kita ingin ada dari dalam diri siswa, dari internal diri siswa dan tumbuhnya profil pelajar Pancasila. Seperti yang Bapak Ibu tahu ya, profil pelajar Pancasila tujuan akhirnya seperti itu. Lanjut. Next slide. Next slide. Oke, nah ini tadi saya bilang diharapkan ada motivasi dari dalam diri siswa, berarti motivasi intrinsik. Bentar, saya mau memperlihatkan salah satu yang sudah saya coba untuk melakukan segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Jadi saya mengatakan kepada sekolah bahwa siswa datang dan apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki hal ini? Karena saya datang terlambat, kalau saya masuk sekarang saya akan menunggu jam pelajaran pertama dulu. Jadi saya akan menunggu sampai jam pelajaran itu selesai, baru saya akan masuk. Bagaimana dengan pelajaran yang kamu tinggalkan? Jadi saya akan bertanya kepada teman tentang tugas yang telah diberikan atau materi-materi yang saya tertinggal. Bagaimana memperbaiki hubunganmu dengan guru pelajaran pertama yang kamu tinggalkan? Saya akan menghadapi guru tersebut, lalu saya akan minta maaf. Jika kamu sudah bisa menyelesaikan permasalahan ini, menurutmu, kamu akan menjadi pribadi yang seperti apa? Saya akan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi orang yang lebih tepat waktu, dan menyadari semua kesalahan-kesalahan saya, serta saya tidak akan pernah mengulanginya. Kalau begitu, kamu bisa menunggu di sini hingga pelajaran pertama selesai. Ibu saya menunggu pelajaran pertama sambil membuat aku untuk mengecek materi-materi yang saya telah tertinggal. Iya, Isan, silakan masuk duduk depan ibu. Isan, itu dapat laporan kalau kedapatan menggunakan handphone di kelas berlatih ya? Ibu tadi saya ditunggu berlatih karena menggunakan HP pas dia belajar berlatih. Tapi berlatih itu salah paham, setelah saya kalau mau WA, saya bisa mengecek apakah dia belajar berlatih udah kelar. Saya cuma ngecek doang Bu. Ya, ibu paham. Kamu pasti memiliki alasan kenapa melakukan hal tersebut. Kamu berhak merasa seperti itu. Kita akan coba selesaikan masalah ini. Sekarang ibu tanya, apakah kamu meyakini keyakinan kelas yang sudah kita sepakati sebelumnya? Apakah kamu ikut dalam kesepakatan tersebut? Saya mengikuti keyakinan kelas tersebut. Oke, menurut Isan, apa yang dapat Isan lakukan untuk memperbaiki hal ini? Atau memperbaiki hubungan Isan dengan Bu Rati? Nanti saya minta maaf Bu Rati, terus saya berjanji akan mengulangi kesalahan saya lagi. Apakah Isan meyakini hal ini? Yakin dari hati saya paling dalam. Oke, nanti jangan lupa kamu temui Bu Rati dan coba meminta maaf. Restitusi dari mulai kita bertanya dulu siswanya bagaimana, apa keyakinannya, lalu kita cari solusi bareng-bareng. Solusinya kira-kira untuk memperbaiki kesalahan apa, dan di situ ada diminta bagaimana sih untuk memperbaiki hubungan antara siswa
dengan misalnya dengan guru yang dia melakukan kesalahan begitu ya. Jadi tidak hukuman bentuknya, tapi siswa menyadari apa yang harus dia lakukan untuk penyelesaian masalahnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Saya sudah tampilkan bagaimana budaya positif di sekolah. Harapannya dari saya, mungkin Bapak Ibu bisa mencoba di dalam kelas, membuat keyakinan kelas. Nanti tujuan akhirnya kita sama-sama ya Bapak Ibu, kita buat atau kita ajukan keyakinan sekolah kepada pihak sekolah. Jangan lupa nanti mungkin kita ajak siswa untuk meyakini keyakinan kelas tersebut, keyakinan sekolah tersebut, atau minta juga pendapat dari siswa atau perwakilan siswa tentang keyakinan sekolah, supaya balik lagi bahwa profil belajar Pancasila yang kita inginkan bisa tumbuh dari diri siswa, dan motivasinya balik lagi harus dari internal diri dia, harus motivasi intrinsik. Terima kasih Bapak Ibu. Apakah ada yang ingin Bapak Ibu tanyakan? Silakan Bu Endai. Gini Bu ya, tadi kita dikatakan suruh memilih salah satu, misalkan hukum, kita mau masuk bagian mana. Tapi kalau kita lihat, kayaknya kita tuh bertingkat deh. Pertama kita memantau, ya kan? Yang kita lakukan memantau nih anaknya gimana sih. Terus akhirnya karena kita melihat mereka kok nggak bisa nyambung dengan pelajaran kita, nah kita kemudian suka sebagai teman, lu ngapa sih? Suka muncul kata-kata itu supaya mereka ngerti. Nah, terus yang ketiga, kita ceramahin, kamu ingat gak sih tujuan kamu sekolah di sini untuk apa? Bla bla bla. Udah sampai di situ masih belum juga, ya kita tadi bertanya. Yang kelima kalau udah kesel, ngamuk. Itu sampai sekarang tuh ada anak IPA 1. Saya kasih hukuman ngepel, emang gak cocok. Habis dia sering tidur, harusnya jam belajar, totalnya dia tidur. Setiap guru itu tidak bisa menentukan kita itu salah satu di antara 5. Mungkin dia mulai berproses sampai akhirnya 5-5-nya kita gunakan. Gimana tuh Mbak? Baik, memang selama ini kita begitu ya Bapak Ibu ya, bertingkat. Tapi kalau Bapak Ibu lihat, boleh dibuka slide-nya. Posisi manajer di situ udah merangkum semuanya Bu. Jadi kalau kita berposisi sebagai manajer itu udah merangkum semuanya. Jadi makanya kenapa posisi manajer ini menjadi posisi terbaik bagi kita sebagai guru untuk ada untuk bersama siswa begitu kira-kira ya Bu ya. Jadi kenapa sih diharapkan kita itu berposisi sebagai manajer? Karena di situ di manajer itu sudah merangkum semuanya. Kita bertanya dulu sama siswa, tapi jangan sampai diakhiri sama hukuman. Itu Bapak Ibu. Diharapkan memang dengan kita berposisi sebagai manajer, lalu kita melakukan segitiga restitusi, diharapkan muncul nih dari diri siswa mau untuk memperbaiki kesalahan saya. Saya kan yakin bahwa tidak boleh tidur, atau kita yakin bahwa di dalam kelas itu saling menghargai. Kita harus menghargai guru. Kalau kita tidur berarti tidak menghargai guru nih. Gimana nih supaya menghargai guru? Nah, kalau kayak gitu nanti pelan-pelan memang Bu. Memang kita tidak bisa merubah siswa secara langsung. Memang pelan-pelan, tapi asal kita juga mesti merubah paradigma kita. Merubah bahwa kita nggak bisa kontrol mereka. Kan tadi saya bilang ya, kalau misalnya kasih kayak tadi hukuman atau apa, kita nggak bisa sebenarnya. Kalau anak itu nggak mau, ya percuma gitu. Jadi ya gimana caranya? Makanya itu caranya dengan segitiga restitusi tadi, supaya siswa benar-benar mau meyakini, mau melakukan, memperbaiki kesalahan. Kira-kira begitu ya. Tadi saya bilang dengan melakukan itu, ternyata ada beberapa anak jadi berubah, seperti Kadapi. Akhirnya dia mau tampil. Ya, kenapa begitu? Bu, saya nggak selalu buruk Bu. Jadi dia menunjukkan saya nggak selalu buruk Bu. Baik. Memang
tadi salah ya, saya berikan hukuman ya. Iya. Tapi ternyata dari situ Kalau hukuman memang mungkin bisa berubah tadi, tapi balik lagi motivasinya dari mana nih? Dia menghindari hukuman, ternyata motivasinya bisa berubah bisa Bu. Tapi berubahnya bukan dari dalam dirinya, motivasinya tapi dari motivasi di luar. Yaitu misalnya, oh biar saya nggak dihukum nih sama Bu Endai misalnya gitu. Oh biar saya nggak diceramahin nih sama Bu Endai gitu. Tapi kan nggak dari dalam dirinya. Oke. Makasih Ibu. Ya silakan Pak Ibu. Makasih. Maksud dari diseminasi ini kan bagaimana caranya supaya anak itu mengalami perubahan tanpa hukuman. Ya. Betul. Tapi kalau anak sudah merasa yakin, ya kayak saya aja, saya yakin ganteng, ceweknya nggak yakin, nggak akan berubah itu. Ya, jadi keyakinan itu, kalau udah merasa yakin akan sulit sekali, apalagi keyakinan yang salah. Nah, ya. Oleh karena itu, yang jadi persoalan adalah bagaimana keyakinan itu muncul dari dalam. Itu jangan kita gurunya nanya-nanya mulu. Dan kalau dia nanya, Bapak nanya, tanya. Ada. Ya, saya punya hak, saya ini akan gitu. Ya, jadi saya rasa untuk satu perubahan, hukuman juga perlu, keyakinan juga perlu. Ya, karena kalau bagi saya bukan masalah hukuman, tapi bagaimana caranya dia berubah. Bagaimana caranya berubah? Bagi saya, contohnya kita udah ngadakan peraturan, tapi masih dilanggar sama dia, ya kan? Kalau saya bukan, kalau udah dia tahu aturannya, tahu salahnya, tahu aja, jepret. Nah ya, jepret, berubah, nggak berubah juga, ya udah urusan dia. Yang jelas, kamu udah konsekuensi itu juga perlu ditekankan. Jadi itu satu. Yang kedua ya, pertanyaannya, bagaimana kita merubah keyakinan seorang? Ya seperti yang saya katakan, saya yakin ganteng gitu. Ya, tapi ceweknya nggak yakin kalau saya ganteng gitu kan jadi susah, nggak nyambung. Ya, kan nggak nyambung jadinya. Gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua adalah, ini kan bisa juga kita gunakan untuk keyakinan sekolah katanya. Nah, oleh karena itu, karena Mbak Novi sekarang di Setap, ya, makanya silakan bikin aturan, terutama yang membuat kita adalah yang sekarang nih semuanya pasti ngalamin. Anak main handphone, lagi ngajar main handphone, giliran ulangan masih main handphone. Nah, itu. Jadi buatlah satu aturan, paling tidak ada 3 aturan yang mendasar di sekolah ini yang tidak boleh dilakukan sama siswa. Nah, itu. Saya cuma saran satu pertanyaan, satu syarat. Apakah nanti akan hasilnya positif? Ya. Nah, kita lihat setelah Mbak Novi mensosialisasikan dan melaksanakannya. Kita semua mau kok melakukan. Oke, makasih. Baik, terima kasih Pak Ibu atas sarannya, atas pendapatnya gitu ya Bapak ya. Tadi kalau menurut Bapak penting juga gitu aturan gitu ya, penting juga hukuman. Nah Bapak Ibu, kenapa sih disebutnya keyakinan tadi? Keyakinan tadi kan ada ya Bapak Ibu, kita harus membuat keyakinan kita seperti apa sih? Keyakinan sekolah seperti apa sih? Tadi harus kata-kata yang positif. Nah berarti ya, tadi kalau Pak Ibu bilang keyakinannya negatif gimana? Kan nggak ada keyakinan negatif di situ. Keyakinannya harus dengan kata-kata positif. Begitu. Jadi tidak ada lagi keyakinan yang negatif. Diminta kita buat keyakinannya itu keyakinan dengan kata-kata yang semuanya positif. Lalu tadi keyakinan kalau kita itu perlu juga nih hukuman. Makanya itu Bapak Ibu, keyakinan itu bukan bersumber dari kita satu pihak, tapi harus dari 2 pihak. Makanya saat kita membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ada juga siswa dilibatkan. Bukan kita ngasih ini loh aturannya, tidak. Tapi tanya lagi, mereka mau sekolah di sini, sekolahnya mau dibuat menjadi seperti apa? Gitu. Harapan mereka apa? Kita bangun dulu nih Pak keinginan mereka. Lalu nanti kita buat kira-kira kesepakatannya keyakinan kelasnya tuh mau kata-katanya seperti apa nih yang mudah diingat siswa, dan kata-katanya harus
positif. Jadi kalau misalkan keyakinannya kok bisa berbeda, enggak, karena kan udah sama-sama nih gitu. Jangan cuma satu pihak, tapi kita siswanya juga diajak. Ya Han ya? Di kelas kemarin Bu Novi udah coba buat keyakinan kelas ya Han ya? Benar ya? Nah, kita Bu Novi tanya juga nggak ke kalian mau kayak gimana kelasnya? Iya, ditanyakan dulu Bapak Ibu. Jadi bukan cuma dari kita, tapi kita boleh mengajukan Bapak Ibu. Boleh mengajukan, tapi tergantung nih, itu sepakat nggak nih? Jangan sampai itu memberatkan siswa, jangan sampai itu menjadi beban dari siswa, gitu. Nambahin kali sih. Baik, Bu Mami, silakan. Makanya sebenarnya bagusnya keyakinan atau kalau saya sih nyebutnya kesepakatan. Ini anaknya udah ada juga di sini yang ikut pelajaran ekonomi pasti ada itu. Cuman kita yang bingung kemarin seperti kata Bu Novi, kesepakatan itu harusnya sih ditempel besar-besar di kelas. Cuman kami bingung. Kelas kami adalah kelas moving class. Akhirnya anak-anak menulisnya di belakang sampul buku. Bukunya tinggal. Coba lihat lagi kemarin apa kesepakatan kita. Ya, bukunya lupa Bu gitu. Nah, tapi mau saya tambahkan ke Pak Ibu, sebenarnya justru memang kita bisa mengajarkan anak konsekuensi tadi ketika memang kita sudah membuat kesepakatan bersama. Jadi tidak ada lagi, kan kemarin sudah saya bilang, nah itu enggak gitu. Jadi di awal memang Bapak Ibu guru semua sekalian, sebelum kita memulai pelajaran memang mari kita ajak kesepakatan kelas di kelas itu apa. Sama ketika ada guru-guru bertanya berapa nilai minimal, oh enggak ada, tapi saya dengan anak ada. Jadi antara ekonomi 1 dengan ekonomi 4 itu mereka punya kesepakatan. Oh kami maunya nilai kami minimal 80 ya Bu. Oh tapi ada kesepakatan untuk itu ya. Gimana kalau begini gitu. Anak-anak akhirnya mengeluarkan sendiri pendapatnya, kurang lebih seperti itu Pak. Siap. Jadi ketika anak-anak misalnya tidak memenuhi kesepakatan tadi, konsekuensinya mereka terima. Oh kenapa cuma segini nilai ini segini? Karena udah ada kesepakatan di awal. Kurang lebih seperti itu. Jadi tapi yang perlu kita Jadi ditawarkan ke siswa ya Bu ya. Jadi bukan perintah bentuknya, tapi mereka yang menawarkan sendiri. Jadi mereka tahu, mereka yakin, oh iya kan kemarin kesepakatannya atau keyakinannya seperti ini nih. Tapi yang perlu ditegaskan lagi adalah kalau ada yang negatif, kita luruskan. Misalnya ke anak-anak, kami sanggupnya kayaknya 70 dah Bu. Itu juga nggak boleh. Misalnya kalau kita rasa itu memang masih belum sesuai dengan yang semestinya, tetap harus kita dorong supaya anak itu berani. Makanya di situ keyakinan kelas butuh peran guru. Guru harus berperan di situ. Kita nggak bisa terserah siswanya juga. Tapi kita juga tekankan juga Bu Novi masalah konsistensi. Nah, kalau nggak konsisten kita udah begini tapi nggak konsisten dia, ya. Maunya, itu kan waktu perjanjian pertama Pak. Waktu itu kalau sekarang saya begini, saya bilang akhirnya yang terjadi ya. Memang kita harus sama-sama konsisten. kitanya pun harus sesuai. Kitanya pun harus memperlihatkan ke siswa bahwa kita sesuai dengan keyakinan kelas yang kita bangun, kita buat gitu. Kalau yang melanggarnya siswa, nah kan balik lagi keyakinannya apa? Tanya lagi. Iya Bu, silakan. Baik Bu, mungkin gini kali kalau disiplin kita mengatakan dengan kata-kata yang negatif. Tapi kalau misalnya tadi kita keyakinan mungkin jadi dirubah, datang tiba waktunya agar tujuan sekolah tercapai. Mungkin pokoknya harus kalimat positif. Nah, guru bahasa Indonesia nih biasanya kalimatnya bagus-bagus gitu ya. Kalimat positifnya kita juga mesti belajar juga nih gimana sih supaya tidak ada kata-kata yang menyuruh, negatif atau mengatur begitu. Supaya kata-katanya ya memang kata-kata yang positif. Supaya membangun karakter siswa juga. Ya mungkin tadi kayak hukumannya bukan hukuman apa tapi sanksinya kalau tidak datang tepat waktunya maka tujuan sekolah tidak tercapai. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengikuti jam pelajaran dari awal. Iya. Tadi kan saya coba contohin ya Bapak Ibu yang tadi si Isan itu terlambat. Oh dia menyadari, oh iya kalau terlambat, kalau saya tiba-tiba langsung naik ke kelas, itu kan ganggu. Berarti saya tunggu di sini, tapi dia paham bahwa ya sudah harus belajar nih materi yang tertinggal. Gitu.
Tidak. Baik, adakah lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Tidak? Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Terima kasih Bapak Ibu atas responnya, atas semua yang Bapak Ibu hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesan saya terhadap praktek yang telah dilakukan tadi adalah Bu Novi telah menjelaskan tata cara penyelesaian masalah yang baik. Bu Novi juga selalu mengingatkan kepada saya untuk melakukan kesepakatan yang telah disepakati oleh kelas secara bersama, lalu menekankan kembali peraturan-peraturan sekolah, waktu masuk sekolah. Lalu yang paling penting adalah Bu Novi juga menjelaskan bagaimana cara kita memperbaiki hubungan dengan guru yang kita punya masalah. Pada praktek sebelumnya saya memiliki masalah dengan Bu Rati. Bu Novi juga telah menjelaskan bagaimana cara memperbaiki hubungan dan menyelesaikan masalah dengan Bu Rati. Sekian, terima kasih. Kita